Anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Mushola Nurul Iman yarhamukumullah. Alhamdulillah, hari ini Kamis tanggal 12 ya. Tanggal 12 Maret tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kita akan melanjutkan telaah dan terjemah kita terkait pujian-pujian terhadap Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW yang untai kalimat-kalimat indahnya oleh Imam Al-Bushairi yang saat ini sampai pada bait yang ke-67 ya, masih terkait dengan fenomena gejala-gejala alam ketika Rasulullah menjelang lahir dikemukakan seperti dalam uraian nadhom-nadhom ini. Kita baca bersama. Amu wasammu fa'ilanul basyairi lam tusma wabi wabariqatul indari lam tusyami. Mari. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bima akhbaral aqwama kahinuhum bi anna dinahumul mu'awwajalam yaqumi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa ba'dama ayanu fil ufqi min syuhubin munqaddati wafqama fil ardi min sonami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami hatta an tariqil wahyi munhazimun minasyayatin yaqfu ithramun hazimi. Maulaya sholli Maulaya sholli wa sallim
sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nadom-nadom yang kita sudah lantunkan itu makna dari amu wasammu fa'ilanul basyairi lam tusma wa bariqatul indari lam tusham. Setelah Rasulullah SAW ada pada kandungan Bunda Siti Aminah dan sudah mulai berkembang serta hampir lahir gitu, mereka itu buta dan tuli hingga kabar gembira tak didengarkan, yaitu datangnya peringatan pun tak dihiraukan gitu. Ya, ini isyarat mengenai kebiasaan mereka itu suka percaya dengan klinik, percaya dengan ramalan-ramalan paranormal yang ada pada tempatnya masing-masing, di mana informasinya itu datang dari langit. Tetapi begitu nanti Nabi Muhammad lahir, sudah langsung ada wahyu, itu informasi-informasi yang sifatnya begitu ditinggalkan orang gitu. Jadi ini digambarkan mereka buta dan tuli hingga kabar gembira tak didengarkan. Selama ini yang didengarkan dukun-dukun, tapi nanti begitu Nabi lahir, informasi mereka tidak ada gunanya gitu. Informasi mereka itu tidak ada maknanya sama sekali gitu. Kemudian mim ba'di ma akhbarul aqwa makahinuhum bi anna dinahum al-mu'awwaja lam yaqumi. Setelah paranormal, para peramal memberitahu orang-orang bahwa agama mereka yang bengkok, al-mu'awwaj ini. Jadi kalau agama Islam wijaja, tidak bengkok, lurus. Agama Islam itu yang lurus, yang murni, yang dibawa Kanjeng Rasulullah. Sementara agama mereka itu karena penyembah api, penyembah benda mati, kadang berhala, kadang patung dan lain-lain. Kemudian dalam informasi ini, setelah para peramal memberitahu orang-orang bahwa agama mereka yang bengkok tak akan tegak, tidak akan bertahan lama, ya, karena sudah datang agama yang asli atau agama yang murni, datangnya dari Allah. Dan selama ini waktu Nabi belum diutus, itu dikenal dengan masa fatrah. Jedanya 600 tahun sejak lahirnya Nabi Isa hingga Nabi Muhammad, itu ada 600 tahun, dan di situ agama macam-macam itu berkembang dengan semau-maunya. Termasuk sebetulnya acara mereka menyembah berhala itu awal-awalnya juga sebetulnya karena mereka menganggap atau kangen dengan Ka'bah. Orang-orang Makkah yang di dalam Al-Quran dikatakan rihlatas syita'i was-soifi, mereka selalu berdagang di musim panas, musim dingin, ke berbagai negara, berbagai tempat gitu. Lah mereka karena meninggalkan Mekah lama, padahal biasanya mereka melihat Ka'bah lalu membawa batu-batu yang berasal dari Makkah sebagai pengobat rindu ketika mereka jauh dari Makkah. Lah di tempat mereka berdagang, kafilah-kafilah itulah mereka awal-awalnya batu yang dibawa dari Mekah itu ya untuk mengenang Ka'bah saja awalnya. Tapi lama-lama batunya diukir, ya, lalu membawa hoki, diberi nama masing-masing. Lama-lama itu yang disembah. Awalnya kangen dengan Ka'bah, awalnya itu. Tapi lama-lama karena
orang berkreasi segala macam, akhirnya salah kaprah, dan batu itulah yang kemudian menjadi sesembahan ya, dengan nama-nama yang beda-beda. Ya, kalau kita misalnya rumah tertentu, kalau kita sih mungkin enggak, tapi ada sebagian orang yang masih memajang di kiri kanan patung Ganesha. Kan ada tuh rumah-rumah begitu, atau Dewi Kuan Im gitu kan ya. Itu kalau misalnya memang hanya sebagai hiasan, itu sebetulnya dari sisi akidah nggak ada masalah. Tetapi orang bisa punya anggapan lain, dan ya nggak pantas kalau misalnya di depan rumah kita, rumah Pak Amil ada berhala gitu kan, dikira Pak Amil mulai menyembah berhala itu gitu. Atau di depan musola ditambah patung apa yang nggak cocok deh ya, itu nggak semestinya gitu ya. Sehingga ada hadis yang mengatakan selama rumah steril dari patung dan gambar yang hidup gitu, maka aman. Tapi kalau rumah ada patungnya, ada gambar yang kalau misalnya utuh wujud gambarnya itu katanya menjadi masalah gitu ya. Sehingga informasinya itu kalau orang memiliki gambar gitu tanggung jawab untuk ngasih nyawa gitu. Sampai ada orang yang dihadiahi, ini Ustadz yang kolot, dihadiahi mebel mewah yang ukirannya itu ada kepala singa di tangannya itu mebel yang mewah digorok sama dia ya, digorok biar apa? Biar gak ada patungnya jelek jadi kelihatannya. Takut atau khawatir nanti tanggung jawab untuk ngasih nyawa singanya itu gitu. Jadi orang-orang yang suka kaku begitu ngelihatnya akhirnya ya. Tapi kita ini kalau misalnya punya digantungan kunci apa gitu misalnya hiasan, maksudnya buat hiasan nggak masalah, asal bukan disembah kan. Kita nggak mungkin nyembah patung ya. Jadi itu kemudian wabakda ma'ayanu fil ufuqi min syuhubin munqaddatan wifqama fil ardi min sonami. Setelah mereka saksikan kilatan api yang berjatuhan dari langit ya, kilatan api barangkali kalau sekarang ya benda-benda meteor itu, sebagaimana runtuhnya semua berhala di muka bumi. Jadi Nabi lahir itu singgasana Romawi, singgasana kekaisaran itu ada isyarat-isyarat ya. Singgasana Romawi berantakan, mulai ada perang saudara. Sudah begitu juga berhala-berhala yang disembah itu berjatuhan, berguguran gitu. Itu isyarat mengenai akan ada agama baru yang bukan semua itu, bukan patung, bukan berhala. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir itu orang mempercayai betul kabar-kabar yang disampaikan oleh dukun-dukun. Ya karena memang dukun ini belajar dari setan-setan yang selama ini setan mencuri-curi informasi di alam langit sana. Akhirnya dilempari oleh bintang-bintang meteor-meteor itu, akhirnya banyak setan yang tidak sampai ke sana jatuh ke bumi. Wah, itu lumpuh, dan disitulah menjadi gurunya orang-orang yang suka ilmu yang sesat gitu ya, karena belajar sama setan-setan. Itu begitu zaman dulu, begitulah. Begitu Rasulullah diutus ya semuanya hilang. Sampai kata bait yang terakhirnya menyebutkan hatta ghada an tariqil wahyi munhazimun minasyayatin yakfu ithroman munhazimi. Hingga para setan yang lari lenyap dari pintu langit, para setan yang lain juga lari mengikuti temannya. Jadi lari terbirit-birit karena dihajar oleh Allah dengan adanya apa itu? Meteor-meteor itu yang disebut dengan apa? Ya meteor untuk
untuk menghajar setan yang mencuri informasi gitu. Kadang-kadang cocok memang karena sudah kadung mendengar apa yang dirapatkan oleh para malaikat, tapi begitu wahyu ada mereka nggak mampu sampai ke alam langit lagi karena dijaga ketat itu setan-setan. Lah karenanya berarti kita nggak usah berguru sama setan, tapi berguru sama Kanjeng Rasulullah melalui hadis-hadisnya, melalui Al-Qur'annya kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna